Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sabi'u an yakuna talibu azaban. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pelajar atau adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau membahas adab yang ketujuh dari adab seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan an yakuna asabi'u an yakuna talibu azaban. Seorang penuntut ilmu, ya kalau secara harfiahnya di sini, hendaknya seorang penuntut ilmu itu dalam kondisi membujang, ya, atau tidak menikah. Tapi tentu ada perinciannya di sini. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, beliau mengatakan wa qala al-Khatibul Baghdadiyyu, dan telah berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, yustahabbu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanahu. Ya, lebih disukai atau diutamakan bagi seorang penuntut ilmu itu berada dalam kondisi bujang, ya, tidak menikah selama dia mampu, ya, selama memungkinkan baginya. Mengapa? Li'alla yaqta'ahu lishtighalu bi huquqiz zaujati. Mengapa disarankan atau direkomendasikan kepada seorang penuntut ilmu, ya, untuk tidak menikah atau tidak menikah selama dia mampu, supaya kesibukan, ya, kesibukan dalam mengurus hak-hak istri itu tidak menghalanginya atau tidak memotong yang menghalanginya dari menuntut ilmu. Walihtimami bil ma'isyati, dan juga kesibukannya untuk mencari penghidupan, yang memperhatikan penghidupan itu tidak menghalanginya dari menuntut ilmu. Ya, an ikmali talabil ilmi, tidak menghalanginya juga dari kesempurnaan menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Huwa, ya, siapa yang dimaksud dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Abu Bakrin Ahmadu benu Ali bni Thabitin Al-Baghdadiyu. Al-Khatib Al-Baghdadi adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ahadul huffadil mu'arrikhinal muqaddimina. Beliau adalah salah seorang hafidh, ya, salah seorang huffad, ya, artinya hafalan hadisnya sangat banyak, ya, hafalannya sangat kuat, dan beliau juga termasuk mu'arrikh, ya, seorang ahli sejarah yang terdahulu. Ishtahara bil khatibi, ya. Beliau itu walaupun namanya Abu Bakar Ahmad, tapi terkenalnya dengan sebutan Al-Khatib. Mengapa? Li'anna abahu kana khatiban. Karena dulu itu ayahnya itu seorang khatib. Fantaqala hadzal laqabu ilaihi. Kemudian laqab atau julukan khatib tersebut yang tadinya untuk ayah beliau kemudian berpindah kepada beliau sendiri. Qala adz-Dzahabi, ya, berkata Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala, rahala fil ilmi ilal aqalimi. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke banyak negeri, ya, berbagai negeri. Wa bara'a wa sannafa wa jama'a. Dan beliau kemudian menjadi ahli dalam ilmu-ilmu.
dan juga menulis dalam banyak ilmu, wa jama'a, dan juga mengumpulkan banyak ilmu. Wasarat bitasoni fihir ar-rukbanu. Ya, wasarat bitasoni fihi ar-rukbanu. Ini wallahu a'lam, ungkapan ini mungkin maksudnya ya beliau kalau kemudian melakukan perjalanan itu kemudian tunggangan-tunggangannya itu ya banyak diikat dengan buku-buku tulisan beliau, saking banyaknya. Ya, jadi menempuh perjalanan di mana ya, kendaraan-kendaraannya itu diikat dengan karya tulis beliau. Ya, atau bisa jadi karya tulis beliau itu maksudnya diikuti oleh ya banyak orang. Wallahu a'lam. Wa taqaddama fi 'ammati fununil hadithi. Ya, dan beliau termasuk yang terdahulu ya dan unggul dari ya sejumlah atau ya dari banyak cabang-cabang ilmu hadis. Ya, beliau adalah seorang hafiz, seorang ahli hadis. Lamma maradahul akhira, ya, ketika beliau sakit, ya, dan sakitnya itu sudah sakit yang mendekati kematian beliau, ya waqafa kutubahu, ya beliau mewakafkan kitab-kitab beliau. Wa farraqa jami'a malihi fi wujuhil birri ala ahlil ilmi wal hadithi. Kemudian beliau membagikan keseluruhan harta beliau ya dari atau di jalan kebaikan. Ya, di jalan kebaikan. Ya, nanti akan dijelaskan bahwa beliau memang tidak memiliki ahli waris, karena itu beliau dapat melakukan hal tersebut. Ya, sebelum beliau meninggal, beliau itu ya sakit, kemudian kitabnya beliau wakafkan, kemudian beliau membagikan harta-hartanya di jalan kebaikan kepada ahli ilmu dan ahli hadis. Mu'allafatuhu katsiratun. Ya, buah karya beliau, karangan beliau itu sangat banyak. Min afdoliha, dan di antara yang paling utama adalah Tarikhu Baghdad. Itu Tarikh Baghdad. Ya, menunjukkan keilmuan beliau dalam sejarah. Kemudian wa minha, di antara buah karya beliau juga Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'i. Ya, yaitu yang menunjukkan akan akhlak-akhlak seorang perawi dan juga adab dalam mendengarkan hadis. Ini juga mengenai hadis. Kemudian al-kifayatu fi ilmi riwayati, kemudian al-faqihu wal mutafaqqihu wa ghairuha. Itu adalah buah karya beliau. Tuwfiya sanata thalathin wa sittina wa arba'i mi'atin. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriyah. Tadhkiratul Huffadhi, ini biografi beliau dapat dilihat di kitab Tadhkiratul Huffadh, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ar-Rabi'ah, jilid keempat, Safhata khamsin wa thalathina wa mi'atin wa alfin, halaman 1135. Kemudian Al-A'lamu juga dapat dilihat di kitab Siyar A'lam An-Nubala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata sittin wa sittina wa mi'atin, halaman 166. Kita kembali ke atas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai penggalan ini, innal khatib al-Baghdadiyya dzakara fi kitabihi al-Jami'i li akhlaqir rawi wa adabis sami'i. Ya, bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'i, annahu yustahabbu li talibil ilmi itharul uzubati wa tarkuz zawaji. Ya. Bahwa diutamakan atau disukai bagi seorang penuntut ilmu ya untuk mengutamakan hidup membujang dan juga ya meninggalkan atau tidak menikah. Ya.
Kemudian wajhu istihbabi kaunit talibi azaban. Ya, sisi mengapa seorang penuntut ilmu itu lebih direkomendasikan, dianjurkan untuk hidup membujang? Dan di mana sisi anjurannya? Nah, ini adalah sisi anjuran bahwa seorang penuntut ilmu itu hidup membujang. Wa ma dzakarahul khatibu qala bihi man yara taqdimat dirasati 'ala zawaji. Apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini, bahwa anjuran seorang penuntut ilmu untuk membujang, itu disebutkan juga oleh ulama yang berpendapat bahwa menuntut ilmu itu lebih didahulukan, seharusnya lebih utama daripada menikah. Kemudian wa annal aula bit-talibi an yu'thirat dirasata wa ta'alluma 'ala zawaji. Dan berpendapat, ada ulama yang berpendapat bahwa yang lebih utama bagi penuntut ilmu itu untuk mendahulukan menuntut ilmu dan belajar daripada menikah. Fayabaqa azaban, dan juga akhirnya tetap dalam kondisi membujang. Mengapa? Wadzalika min ajli tafarrughi li talabil ilmi. Yaitu tujuannya kenapa dianjurkan untuk membujang, itu semata-mata supaya fokus dalam menuntut ilmu. Wa quwwati tafsili, dan juga kuat dalam mengumpulkan ilmu. Li'annal ladzi lam yatazawwaj yabqa dhihnuhu mahsuran fima huwa bisadadihi. Karena seseorang yang belum menikah, itu pikirannya tetap terbatas atau fokus terhadap perkara yang menjadi perhatiannya. Artinya jika seorang penuntut ilmu itu perhatiannya menuntut ilmu, kalau dia belum menikah, dia itu fokus pikirannya untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi itu saja sebetulnya alasannya. Bagi kita yang mungkin sudah menikah, mungkin merasakan bahwa saat kita dulu sebelum menikah, sudah menuntut ilmu, kemudian setelah menikah menuntut ilmu, itu fokusnya akan berbeda. Fokusnya akan berbeda. Nah, kemudian wa yabqa waqtuhu kulluhu litahsilil ilmi. Maka kalau dia belum menikah, maka waktunya itu akan tersisa seluruhnya untuk mengumpulkan ilmu. Walistizadati minhu, dan juga mencari bekal tambahan dari ilmu yang dia cari. Fala yasrifu syai'an min waqtihi lilishtighali bihuquqiz zaujati. Maka dia sama sekali tidak melewatkan waktunya untuk, atau tidak menghamburkan waktunya, atau tidak kemudian mengalokasikan waktunya untuk menyibukkan diri dengan hak-hak istri. Wa tawfiri ma'isyatil usrati, dan juga pikirannya tidak akan bercabang untuk menyediakan penghidupan bagi keluarganya. Wassahari ala rahatiha, dan juga tidak disibukkan dengan begadang dari waktu istirahatnya, karena secara umum mengelola keluarga itu menyibukkan diri, atau menyibukkan. Wa tarbiyatil waladi, dan juga sibuk untuk mendidik anak. Kemudian wa ma yatarattabu ala dzalika, dan juga semua yang menjadi konsekuensi atau akibat dari berkeluarga. Secara umum berkeluarga itu akibatnya itu fokus kita itu menjadi keluarga kita. Tidak bisa kemudian seluruhnya kita fokus menuntut ilmu, karena sudah terbagi untuk keluarga. Minar rawa bitilijtima'iyyatil mutarattibati ala dzalikaz zawaji. Minar rawa bitilijtima'iyyati al-mutarattibati ala dzalikaz zawaji. Semua akibat dan konsekuensi dari menikah
berupa hubungan kemasyarakatan yang terjadi akibat dari pernikahan tersebut. Karena dengan menikah, ya, lingkaran masyarakat kita meluas. Ya, dari keluarga mungkin istri, ya, kemudian relasi istri, relasi anak, kawan-kawan istri, dan lain sebagainya. Yang itu tentu akan ya membuat kita membagi waktu kepada orang-orang tersebut. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Az-Zawaja wa Tirasata. Ya, Lidukturi, buah karya Fahdin As-Sindi. Ya, buah karya Dr. Fahad As-Sindi. Safhata ihda asyrota wa mi'atin. Halaman 111. Kita kembali ke atas. Al-adharu fi mas'alati uzubati thalibil ilmi. Ya, ini gambaran atau ilustrasi dari permasalahan membujangnya seorang penuntut ilmu. Ya, ini perlu rincian. Nanti jangan dikira bahwa, oh, mengapa penuntut ilmu kok tidak dianjurkan untuk menikah misalnya. Bukan seperti itu. Ya, ada rinciannya. Wa hadza fihi mu'aradatun linnususit dallati ala masyru'iyyatiz zawaji. Maka penggalan ini atau ucapan dari Khatib Baghdadi rahimahullahu ta'ala ini seolah-olah ada pertentangan yang dengan nas-nas atau dengan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya menikah. Kita tahu dalam Al-Quran, dalam Al-Hadits, ya, perkataan para ulama, itu dianjurkan ya, seseorang itu menikah dengan keutamaan yang sangat banyak. Maka seolah-olah di sini itu terjadi pertentangan. Penuntut ilmu kok malah dianjurkan tidak menikah. Kemudian wat-targhibi fihi, dan juga seolah-olah bertentangan dengan ya anjuran agama ini untuk menikah. Wa ma fihi minal masalihil 'azimati. Ya, padahal di dalam pernikahan itu ada maslahat dan ada manfaat yang agung. Allati laisa hadza maudhi'a bayaniha. Ya. Akan tetapi manfaat dan maslahat yang agung dari menikah itu pembahasannya bukan di sini. Ya, pembahasannya bukan di sini. Di sini pembahasannya adalah keutamaan seorang penuntut ilmu untuk membujang. Nah, apa yang menjadi fokus? Wa ma'urifa anna zawaja yasuddu an talabil ilmi. Ya, sudah merupakan perkara yang diketahui bahwa pernikahan itu secara umum itu dapat menghambat proses menuntut ilmu. Yang menghambat di sini itu maksudnya yang fokusnya tadinya menuntut ilmu, ya, kemudian fokusnya terbagi kepada keluarga. Itu saja. Wa innama sya'nu fi himmatit thalibi. Ya, dan perkara atau pembahasannya di sini itu berkaitan dengan semangat atau fokus dari penuntut ilmu tersebut. Wastifadatihi min waqtihi, dan juga ya pemanfaatan waktu yang dimiliki oleh penuntut ilmu tersebut. Yang tadinya semua fokus dan waktunya bisa untuk menuntut ilmu, kemudian terbagi kepada keluarga, ya pasti akan berkurang fokus dan waktunya. Yaitu konsekuensinya. Wal aqrabu, dan yang lebih dekat, anna tafarrugha syabbi fi awwali umrihi li talabil ilmi wal jaddi fit tafsili. Ya, dan yang lebih dekat dari penjelasan ini, dari penggalan tadi, maksudnya adalah seorang pemuda ya, pada awal usianya itu hendaknya memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu. Artinya bukan berarti penuntut ilmu itu tidak boleh menikah, bukan. Namun pada saat belum menikah, itu hendaknya fokus, ya, fokus untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian wal jaddi fit tafsili, dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan ilmu tersebut.
wa jam'ul hammi ala dzalika matlubun. Dan mengumpulkan kesungguhan, ya semangat untuk menuntut ilmu, itu merupakan perkara yang dituntut bagi penuntut ilmu. Fa in qawiyat raghbatuhu fiz zawaji, akan tetapi jika seorang penuntut ilmu itu kuat keinginannya, hasratnya untuk menikah, ya, mungkin ketika mencapai usia tertentu kuat keinginannya untuk menikah, wa qadara alaihi, dan dia mampu untuk menikah. Ya, mampu dari sisi usia, ya fisik dan juga mungkin keuangan, fal yatazawwaj, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu seorang penuntut ilmu itu hendaknya menikah. Mengapa? Fa fi dzalika tahsinul faraji, ya, farji, ya, fa fi dzalika tahsinul farji, karena di dalam menikah itu ada penjagaan dari kelamin, artinya kelamin digunakan hanya untuk tempat yang halal. Wa ghaddul basari, dan juga dalam menikah itu ada menundukkan pandangan. Ya, pandangan hanya digunakan untuk melihat yang halal. Wa taktsiru naslis salihina, dan di dalam menikah itu ada ya memperbanyak keturunan yang salih. Itu semua keutamaan yang besar. Waz-zawaju mu'inun 'ala tirasati, dan pernikahan itu sebetulnya itu menjadi penolong bagi proses pendidikan. Wa mahi'un laha, ya, dan juga menjadi persiapan bagi proses pendidikan juga. Artinya ya semua tadi itu memiliki peran masing-masing. Ya, ada penuntut ilmu yang fokus untuk menuntut ilmu, namun juga ada penuntut ilmu yang kemudian berkeluarga. Ya, itu semua demi kemaslahatan kaum muslimin. Wala dirasata bila mat'amin wa malbasin wa maskanin, dan tidak akan ada ya proses pendidikan, tidak akan ada ya proses pembelajaran melainkan dengan makanan, ya, dan juga pakaian dan juga tempat tinggal. Wattafarrughu haqiqatun laisa bitarkiz zawaji. Dan yang namanya fokus dalam menuntut ilmu itu hakikatnya itu bukan kemudian meninggalkan menikah dengan tidak menikah sama sekali. Bal bitajarrudi minasyawaghilil ukhra, akan tetapi dengan yang meninggalkan atau mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan yang lain. Itu yang namanya fokus. Ya, yang namanya fokus itu bukan kemudian tidak berkeluarga, tapi meninggalkan hal-hal yang menyibukkan yang lain. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, kemudian di sini wa qad yakunul khatibu 'asya 'azaban. Ya, dan barangkali dahulu Al-Khatib Al-Baghdadi itu memang hidup membujang. Ya, barangkali. Ya. Wala'alla mizajuhu kana kadzalika. Dan boleh jadi memang kondisinya pada saat itu memang seperti itu, memang tidak menikah. Wala nadari ma sababu uzubatihi, ya, dan kita tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahui apa sebab beliau hidup membujang. Insabatat, ya, jika memang beliau membujang, karena tidak ada kabar yang sampai kepada kita. Walladzina tarajjamu lahu, dan para ulama atau para sejarawan yang membuat biografi tentang beliau, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, lam yusarrihu bi annahu 'asha a'zaba. Ya, tidak ada para ulama yang menuliskan biografi beliau yang memastikan bahwa beliau memang hidup membujang. Wala annahu lam yatazawwaj, dan juga tidak ada yang memastikan bahwa beliau dahulu mungkin ya pernah menikah atau belum pernah menikah. Tidak ada yang memastikan. Wa innama dzakaru annahu lam yatruk aqiban. Ya, akan tetapi para ulama atau para sejarawan itu menjelaskan, menyebutkan bahwa memang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu tidak meninggalkan keturunan. Wa laisa lahu warithun. Dan juga beliau tidak
memiliki ahli waris. Ya, itu saja yang disebutkan. Namun kan kemungkinannya banyak. Ya, tidak memiliki keturunan belum tentu tidak atau belum pernah menikah. Tidak memiliki ahli waris belum tentu tidak atau belum pernah menikah. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Muqaddimatul Jami'i, ya muqaddimah dari kitab beliau Al-Jami' Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ihda wa Thalathina, halaman 31. Kemudian alladzina lam yatazawwaju minal ulama'i wa ghairihim. Ya, ada juga kitab mengenai orang-orang yang tidak menikah dan juga baik dari golongan ulama atau selain ulama. Buah karya li Syaikhi Bakrin, ya Bakrun Abu Zaidin. Ya, buah karya Bakar Abu Zaid, Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Ya. Safhata Ashrin, halaman 10. Kita kembali ke atas. Kemudian wal asbabul lati azafa li ajliha adadun qalilun minal ulama'i 'aniz zawaji muta'addidatun. Dan sebab-sebab, ya sebab dari sebagian kecil ulama yang meninggalkan menikah atau tidak menikah karena sebab-sebab tersebut, itu ada banyak. Ya, jadi ada banyak sebab mengapa para ulama itu, sebagian ulama itu memilih untuk tidak menikah. Minha diantaranya adamul qudrati 'alal jima'i. Ya, misalnya ketidakmampuannya untuk bersetubuh. Wa minha ghalabatut tanassuki. Ya, dan di antara sebab kenapa ulama memilih untuk membujang itu karena fokus atau mayoritas waktunya itu untuk beribadah. Wa minha, dan di antara alasan yang lain adalah al-imlaqu wa dhiqul hali. Ya, sebagian ulama itu memilih tidak menikah karena memang tidak memiliki harta, miskin. Ya, kemudian kondisinya memang sempit. Wa minha al-maradu, dan di antara alasan ulama memilih tidak menikah karena memang sakit. Wa zamanatu, dan juga bisa jadi memang memiliki cacat. Wa ghairuha, dan selain hal tersebut. Thumma innahu la yalzamu min tarkiz zawaji 'inda ba'dil mutaqaddimina 'adamut tasarri. Ya, ini juga salah satu kemungkinan, ya, bahwa seorang itu, ya seseorang entah ulama atau siapapun atau sebagian orang terdahulu itu kalau meninggalkan menikah itu bukan berarti melazimkan bahwa dia tidak memiliki budak. Ya, bisa jadi memang tidak menikah tetapi memiliki budak. Ya, bisa jadi budak wanita maksudnya. Ya, seorang ulama tidak memiliki atau seorang terdahulu memilih tidak menikah tapi bisa jadi memiliki budak. Fala tatahaqqaqul uzubatu idzan. Ya, jika demikian maka tidak dipastikan bahwa dia bujang. Ya. Ya, karena bisa jadi ya orang terdahulu itu kemudian bergaul dengan budaknya. Kemudian wa amma itharul ilmi 'ala zawaji, ya, dan adapun mendahulukan menuntut ilmu daripada menikah, falaisa huwas sababul wahidu. Maka itu bukan satu-satunya sebab fi uzufil ulama'i 'aniz zawaji. Ya, jadi mendahulukan ilmu daripada menikah itu bukan satu-satunya sebab mengapa sebagian ulama itu memilih untuk meninggalkan pernikahan. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat unzur risalata al-ulama'i wal-uzzabi li Syaikhi Abdul Fattahi Abu Ghuddata. Ya. Ini dapat dilihat di risalah al-ulama wal-uzzab, buah karya Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kemudian risalatu alladzina lam yatazawwaju minal ulama'i wa ghairihim li Syaikhi Bakrun Abu Zaidin. Ya, tadi risalah alladzina lam yatazawwaju minal ulama'i wa ghairihim, buah karya Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala.
Kemudian Az-Zawaju wa Tirasatu safhata khamsin wa ishrina wa mi'atin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.